Nama Nikita Mirzani kembali bikin heboh jagat maya. Kali ini sasarannya adalah Giorgio Antonio, kekasih penyanyi Sarwendah, lewat unggahan Instagram Story pada Kamis 20 Agustus 2026, admin akun Instagram Nikita menagih utang senilai 200 juta rupiah kepada Giorgio. Tak hanya soal utang, ia juga menyinggung masa lalu Giorgio yang pernah terjerat kasus narkoba jenis Sinte. Sinte sendiri adalah tembakau sintetis atau ganja sintetis yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai narkotika golongan 1. Zat ini tidak berasal dari tanaman asli, melainkan dibuat di laboratorium dengan efek halusinasi yang menyerupai ganja, dan peredarannya dilarang keras kecuali untuk penelitian. Dalam unggahannya, admin menuliskan pesan menohok, CEO @Giorgio Antonio kah? Masih ingat nggak? Beberapa tahun lalu, waktu lu punya masalah karena ketahuan beli sinci lewat Instagram, Kak Niki yang bantuin lu. Kronologi dramatis pun diungkap. Menurut klaim pihak Nikita, Giorgio sempat diamankan polisi di sebuah apartemen terkait kasus tersebut. Namun ia berhasil melarikan diri lewat tangga darurat dan kabur ke Bandung sebelum akhirnya kembali diamankan aparat di Kota Kembang. Klaim bantuan finansial menjadi puncak dari unggahan itu. Nikita mengaku menjadi satu-satunya orang yang membantu Giorgio saat terpuruk dengan meminjamkan uang tunai. Di saat lu lagi masalah, Kak Niki satu-satunya orang yang bantuin dan meminjamkan lu uang 200 juta rupiah, tulisnya. Kini setelah bertahun-tahun, Nikita meminta itikat baik. Kak Niki bantuin lu waktu lu lagi susah, tanpa banyak pertimbangan. Jadi sekarang Kak Niki cuma minta satu hal. Tolong hargai bantuan yang dahulu pernah Kak Niki kasih dan selesaikan uang itu, tegasnya. Perlu dicatat, hingga berita ini ditulis, cerita tersebut masih merupakan klaim sepihak dari pihak Nikita Mirzani. Giorgio Antonio sendiri belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang selalu heboh di masyarakat. Sebelumnya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga tetap bisa menayangkan berita-berita yang selalu heboh, selalu viral, bisa menambah wawasan kita semuanya. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah, dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Ya ampun, ada berita terbaru mengenai pacarnya Cici SW yang CEO itu loh. Katanya ada utang tuh dengan Nick Mir ya, 200 jetong karena masalah waktu itu si CEO ini ketangkep karena kasus narkocoy ya. Jadi dibantulah dipinjamkan uang 200 juta oleh Kak Nick Mir ya. Nah, pasti mereka akan bilang fitnah ya. Pasti para pendukung Cici SW akan berkata seperti itu ya. Kalau aku sih percaya kalau dari mulutnya Kak NM yang ngomong ya. Karena kalau NM itu ngomong itu adalah fakta ya. Gitu loh ya. Bagus juga kita jadi tahu ya kan. Nah, boro-boro dia bisa menghidupi Cici SW ya kan. Nah, kalau memang dia asli CEO, tentunya ya kan Cici SW nggak akan jadi ngontrak ya kan, pasti sudah dibelikan rumah ya kan. Nah ini 200 juta aja belum bisa kebayar ke KNM ya, jadi bayarlah ya daripada kamu malu gitu loh ya. Tapi kalau emang dia pemakai narkocoy, boleh dicurigakan juga dong dengan Cici SW. Jangan-jangan barangkali ya, ini kan baru dugaan ya, bukan menuduh loh, hanya dugaan saya. Apakah Cici SW ikut nggak dengan apa yang dilakukan si pacarnya ini ya? Moga-moga sih enggak ya gitu loh ya. Karena kalau memang terbukti, waduh ya, hancurlah nama mereka ya gitu loh. Tapi ini adalah salah satu
tabir yang dibuka oleh Tuhan ya. Akhirnya KNM bersuara mengenai kamu Gio ya. Jadi udah deh, selesaikan deh ya utang kamu yang 200 juta itu. Kan kecil kan? Ya kan? Buat kalian berdua, apalagi Cici SW dalam setengah jam bisa menghasilkan 200 juta ya kan? Ya udahlah, bantu bayarin tuh utang pacarnya ya. Oke ya teman-teman. God bless you. Bye-bye. Ini udah beberapa jam yang lalu, tapi aku baru lihat ya. Ini story ditujukan kepada Bapak CEO ya. Masih ingat nggak beberapa tahun lalu waktu lu punya masalah karena ketahuan beli Sintek? Buat yang nggak tahu Sintek itu sintetis ya. Berupa yang gitu ya. Nggak boleh, itu dilarang ya. Tapi ini nggak bakalan nyampe. Karena Pak CEO itu harus pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia beliau nggak nyampe. Karena pernyataan seperti ini juga harus nyampe ke Donald Trump seperti klarifikasi sebelumnya Besti. Ya jadi ini udah kubuatkan dalam bahasa Inggris ya. Semoga nyampe kepada beliau ya. Tolong dikembalikan, katanya berapa, 200 juta, lumayan juga ya. Aku yang nagihan apa? Lumayan dapat komisi ya kan? Ya nggak sih? Oh ya, ini bahasa Inggrisnya. Nah kalau kayak gini baru Pak CEO ngerti, karena Pak CEO mah harus bahasa Inggris gitu. Ini semoga Bapak CEO menerima pesan ini ya dan mengembalikan uangnya. Kalau 200 juta mah kecil lah buat Pak CEO ya kan? Sekali nge-live soalnya, seperti itu. Sarang ya. Oh, gue toyor nanti dia. Kalau sampai gue ketemu sama dia, gue toyor palanya. Kalian lihat dan jangan kalian tertipu sama artis-artis yang baik depan kamera. Lu tahu kalau di belakang kamera kayak apa? Kayak Diduga memiliki utang, kelakuan Giorgio Antonio yang disebut-sebut sebagai CEO sekaligus pacar Sarwenda dibongkar habis oleh Nikita Mirzani melalui laman Instagram pribadinya. Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan dan memicu beragam reaksi publik. Persoalan semakin memanas setelah muncul tudingan bahwa Giorgio memiliki utang kepada Nikita Mirzani senilai 200 juta. Nikita bahkan menyinggung persoalan tersebut secara terbuka dan meminta agar uang yang disebut menjadi haknya segera dikembalikan. Sikap Giorgio yang disebut-sebut terkesan angkuh juga menjadi sorotan. Lantas benarkah Nikita Mirzani meminta Giorgio segera melunasinya? Dan seperti apa reaksi Giorgio Antonio setelah mendapatkan peringatan dari Nikita Mirzani terkait dugaan utang ratusan juta rupiah itu? Aduh, malu banget gue. CEO, lu ditagih tuh sama Nikita. Utang 200 juta sampai sekarang gak dibayar-bayar. Bayar dong. 200 juta lama banget bayarnya. Beda sama ayah, 200 juta sebulan. CEO 2000 toko. CEO utang, CEO apa nunggu dulu? Ngawinin janda serang. Berapa 200 juta sebulan baru dibeyong? Gimana sih? Hah? Aduh, gaya-gayaan lagi lu. Udah ketahuan loh modus mau ngawinin janda CEO yang dia pikir dapat tiap bulan 200 jeti biar bisa bayar hutang sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani nagih utang ke CEO. Nih, ya bentar dulu, Dokcin cerita dulu. Mengekspresikan dulu. Sumpah demi Allah, Dokcin tidak nyangka kalau melihat modelan kayak CEO punya masa seperti kayak begini, atau memang itu merupakan sebuah dunia sisi gelap yang kita tidak pernah tahu yang dia masih jalankan. Dokcin tuh maaf banget ya, sudah punya kecurigaan-curigaan yang Dokcin tidak mau ungkap karena tidak punya data atau bukti yang memang gitu kan yang menunjang hal itu. Jadi ya rasional-rasionalnya, cuma nggak tahu punya kayak skeptical, kayaknya ada aura-aura seperti begitu gitu kan. Dan aduh, kalau Ibu Pri kita sudah ngomong, angkat tangan, gua mah nggak tahu gimana urusannya, gua nggak tahu. Lu punya utang 200 juta CEO sama Nikita Mirzani, bagaimana tuh ceritanya? Lu membeli obat sen itu yang gua nggak ngerti apaan, ya malah belinya di online, ya jelas lah lu ke tracking sama dari pihak kepolisian, lu kabur-kaburan segala macem, gila sampai lu masa titik nolnya, lu dipinjemin sama NM, katanya CEO. Gimana sih berita ini? Kalau udah NM gua mah nggak tahu. Ya, dan menurut kabar burung yang beredar, NM ini sudah menghirup udara luar. Ya, gebrakan seperti apa? Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Ini baru sebagian kecil dari NM memberikan kisi-kisi. Lu ditagih CEO, bayar tuh 200 juta. Kalau dari imbas ntar ke depannya, ya, lu bayarin dulu, pinjam uangnya ke si SW, kata gua mah. Nih, kalian lihat sendiri nih ya, seperti ini. Tuh. Inilah story dari Ibu Pri kita NM. Nah, ya. Gila, lu sampai ngelupain bantuan dari NM ya? Demi Allah, gue gak kegambaran kalau CEO pernah terjerat hal-hal kayak begini. Tapi kalau udah NM yang ngomong, gue gak bisa ngebantah lagi. Ini akan menjadi satu tabir yang shocking soda. Berarti benar ya berita itu yang berseliweran di antara kita semua tentang CEO masih menggunakan hal itu sampai sekarang, ya, masih mengkonsumsi hal itu.
ya menggunakan apa tadi bukan sente apa sinte ya sebutannya. Jadi nggak apa-apa, kita diemin aja gitu. Dan sebetulnya aku juga sama Mami gitu. Yang paling tahu itu sebenarnya aku dan Mami gitu. Keadaan Mami itu seperti itu lima gitu kita. Beras rapi sih. Udah ya, jadi kalau kubu-kubu sana mau asumsi jelek-jelekin, mendingan jelekin aku aja nggak apa-apa daripada Mami punya anak, guys. Mami punya 2 anak. Jadi perempuan gitu. Jadi tolonglah gitu ya. Apalagi kalian yang wanita-wanita, masa wanita ngapain wanita gimana sih guys? Gitu. Kalau mau ngomong enak Mami tuh yes udah ini I show you. Menilai kedekatan antara Nikita Mirzani dan Ruben Onsu. Lihat Nikita begitu bangga dan salut pada Ruben yang begitu tanggung jawab sebagai seorang suami kepada istrinya. Oh ini kan netizen pada nggak ada yang tahu nih. Koko tuh biasanya ngasih uang ke Sarwenda berapa sih per bulan, Po? Lumayan, Neng, karena tapi memang itu keperluan dari orang-orang rumah yang ibu rumah tangga bayarin gitu. Pokoknya lumayan lah, besar. Tapi kalau Sarwenda misalkan syuting, itu duitnya masuk ke Sarwenda sendiri atau uang Sendiri, bersama? sendiri ya, sendiri. Pokoknya gue udah bilang, kalau sama dia nih gue nikah, gue udah bilang 1 butir garam pun gue haramin lo beliin buat dapur selama gue masih sehat gitu. Jadi lo nggak boleh kalau lo kerja ya buat lo aja udah, gitu. Ngapain? Gitu. Iya juga bener nih. Ini kalau saya laki-laki nih kayak begini. Kayak 11 tahun dia menderita. Menderita gimana sih? Katanya kalau dalam lagi masalah jangan menang terus. Jadi ngerasa menderita. Sama bapaknya aja dilawan. Tanya dong. Bapaknya pernah ninggalin rumah karena sakit hati sama ucapannya. Gue nenangin. Dia berantem sama adiknya, gue nenangin. Sampai satukan lagi. Gue cuma bilang, ingat lagi ini berita bisa sampai rame. Jadi urus siapa ini mulutnya? Hah? Lu ngomong kayak begitu, lu gak pikir bagaimana harga diri gue di mata anak gue? Gue ngomong di TV aja gue saring-saring, masih gue puji-puji nama dia. Sebenarnya dia emang gak begitu. Gue masih begitu tuh gue ngomongnya. Iya banget dia. Selingkuh. Nah bete yang di TikTok lu yang dicurigai orang. Ada gue tegur, enggak, gue biasa aja. Lu dicerai juga, ini bahas tentang anak kemana-mana lu. Ngelebar. Karena ilmu menghasutnya udah gak mempan. Masih gak ngaku lagi menghasut siapa? Hasut sono, hasut sini. Gue diem aja ya, kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Hah? Pokoknya mau salah mau benar harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh gak bisa deh, yang lucu gue gak ada nyuruh bikin lu pada ribet sama netizen. Lu sendiri yang netizen bukan gue. Lah gue nggak diem aja. Yang cangcong pakai nggak ngaku lagi lu ngomong di tempat si podcast. Gue ikutnya dipinjol. Tanyanya gini, kalau gue udah gue kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ, ya lu bilang nggak ada, selesai. Iya. Kalau lu merasa terganggu, apalagi itu mengganggu anak katanya, lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Komen lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu, yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Bukan donatur, jangan ngatur. Itu lebih tepat kayaknya, Gwen, buat kamu. Karena pasal 39 yang sudah ditetapkan waktu kalian perpisahan mengenai anak, itu jangan ditambah-tambahi, jangan ada persyaratan-persyaratan. Ketemu harus ada syarat. Ini harus ada syarat ya. Waktu baik-baik dulu yang ngerawat kamu. Dalam kondisi sakit kamu yang ngerawat. Nyantai aja karena ngalir 200. Giliran sekarang katanya sakit diungkit-ungkit. Ada penambahan, ulang tahun penambahan segala macam. Terus terang aja bilang, sini duit. Kalau ada duit, nggak ada tambah penambahan. Kayak dulu aja, lu pergi bebas sama anak-anak. Yang penting duit aja gitu. Terus jangan lupa juga, waktu kemarin 17-an, kursi makan dari rumah ayah kenapa diangkut? Katanya mau kabur kok bawa kursi makan yang warna biru itu. Kalau emang kabur sekalian Gus gitu, nggak usah bawa kursi itu baru kelihatan. Gua rasa kasur juga dibawain kali ya. Itu berarti kaburnya cuma gertas setengah hati. Di sini ada uang 1 miliar. Ini aku mau buat bisnis baru dan aku mau kalian yang kasih aku ide bisnis baru apa. Tolong kasih ide bisnis yang anti mainstream.
Drop in a comment. QNDJ yang nama goyo goyo kelakanti. A few moments later. Nikita Mirzani menagih hutang ke Giorgio sebesar 200 juta rupiah. Berita ini fitnah atau fakta? Sebelum Gio bahas lebih dalam, buat teman-teman semua jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media Gio dari sekarang. Nah, jadi gini ya teman-teman. Mengenai seseorang diisukan punya hutang, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita bisa bayar. Kan kayak gitu, kita boleh kok berhutang, apalagi dalam proses merintis. Kita hutang sana, hutang sini, kan kayak gitu. Untuk membesarkan usaha kita, untuk kita berbisnis, itu hal biasa. Bahkan orang yang dikenal kayak kelihatan kaya aja, mereka juga punya hutang sama bank. Menurut aku, masih mendingan kita itu berhutang dibandingkan kita nipu orang. Kan kayak gitu. Giorgio kalaupun memang benar beliau punya hutang, kan hutang. Gak nipu orang, kecuali nipu orang, meres orang itu baru. Kan kayak gitu ya teman-teman. Walaupun aku ya tidak menormalisasikan orang-orang yang berhutang dan gak mau bayar, kan kayak gitu ya. Tapi aku yakin lah pasti Giorgio anak yang tidak seperti itu. Dan kita sebagai warganet juga tidak boleh terlalu mengikut campuri permasalahan ini. Karena ini kan permasalahan kedua belah pihak, baik Nikita Mirzani dan Giorgio itu sendiri. Karena kita nggak tahu kok bisa ya Giorgio hutang sama Nikita Mirzani. Sebenarnya ada cerita apa di balik itu semua. Jadi kita tolong jadi netizen ini yang cerdas kayak gitu. Kita semua juga punya hutang. Jangan-jangan lu yang nonton video gue juga punya hutang sama bank, sama koperasi, sama ibu-ibu warung. Jadi tolong deh ya, orang punya hutang selagi mau bayar itu nggak ada masalah. Ya kan, yang masalah itu mau kelihatan menter, meres orang, nipu orang tuh yang nggak boleh kayak gitu. Halo CEO, yang punya perusahaan banyak yang katanya CEO di Indonesia, ya sampai perusahaannya ke luar negeri. Katanya lu punya utang sama Nikita Mirzani 200 juta, itu bagaimana ceritanya? Hah? Malu gue, lu udah gembor-gembor katanya lu jadi CEO. Ya, tapi ternyata utang lu 200 juta sama Nikita Mirzani sampai ditagih begitu. Udah lama katanya Nikita Mirzani nanyain sama lu, katanya utangnya kagak dibayar-bayar, kagak digubris, bagaimana? Gak usah ngaku CEO deh lu kalau misalkan lu punya utang. Ya, kalau gue mah utang banyak agak masalah karena gue gak ngaku CEO. Nah lu yang ngaku CEO, malu sampai ke ubun-ubun, ya Allah. Waduh guys, nih lihat kabar terbaru dan terupdate lagi nih. Nikita Mirzani menagih hutang ke CEO loh. Nih, kalian lihat aja sendiri. Kok aku jadi penasaran ya, apakah ini benar atau sekedar hoax? Menurut kalian ini benar atau bohong nih? Coba komen. Tapi guys, ini bakal seru juga ya. Kalau emang beneran, wah, bikin geger juga ya sosmed ini. Tapi kalau ini sekedar mengalihkan isu, wah gimana nih nanti ke depannya gitu ya. Dan akan menjadi pencemaran nama baik gak sih kalau ini bohong atau sekedar hoax.